Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan di pembahasan part 4 untuk pembahasan soal biologinya. Nah, yang pertama, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai DNA rekombinan? Nah, untuk di materi bab 7 ini yang terakhir ya, itu kan tentang rekayasa genetik. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu istilah-istilah pentingnya. Yang pertama itu ada rekayasa genetik itu sendiri itu memanipulasi gen untuk tujuan tertentu. Misalkan transgenik atau misalkan kita mau memasukkan sifat-sifat unggul gitu ke organisme lain gitu. Nah, untuk ini ada gen cloning atau pengklonan gen, itu memproduksi potongan DNA pembawa gen yang identik dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada DNA rekombinan. Ini ada penggabungan dua sekuens DNA dari dua sumber yang berbeda. Gen yang akan diklon, lalu apa yang disiapkan itu ada gen yang akan diklon, lalu ada gen pembawa atau vektor atau plasmid ya istilahnya. Ukurannya kecil, molekul DNA sirkular terpisah dari kromosom bakteri. Ini maksudnya di dalam bakteri itu, nah ini bakteri. Nah, bakteri itu punya dua kromosom, dua jenis kromosom. Ini misalkan ini kromosom ekstra kromosom yang ada di sitoplasma. Nah, lalu bakteri juga memiliki yang namanya plasmid. Bentukannya tuh bulat kecil. Nah, yang biasa dipakai untuk DNA rekombinan itu si plasmid ini, yang bulat kecil ini. Nah, selanjutnya ini ada metode gen atau genome editing, itu memanipulasi sequence atau urutan DNA secara spesifik. Nah, jadi untuk yang nomor 7 tadi jawabannya adalah yang ini, DNA rekombinan melibatkan penggabungan dua sekuens DNA dari dua sumber yang berbeda. Selanjutnya untuk nomor 2, proses apa yang terjadi setelah plasmid rekombinan terbentuk dalam teknologi DNA rekombinan. Nah, jadi ini ya yang terjadi setelah terbentuk DNA rekombinan. Ini pertama, ini kan plasmid ya. Ini bentukan plasmid. Ini bentukan plasmid. Nah, plasmid itu apa? Plasmid itu vektor atau perantara untuk mengklon gen, fragmen DNA, dan mengubah sifat bakteri. Nah, selanjutnya, untuk memperbanyak gennya yang telah disisipkan, itu dengan bantuan sel bakteri. Nah, itu dengan cara, waktu dia itu udah kebentuk plasmid rekombinannya, dia bisa dimasukkan ke dalam sel bakteri. Itu namanya itu transformasi bakteri. Nah, jadi dia biar bisa masuk ke bakteri dan bisa diperbanyak gitu. Berarti yang terjadi setelah plasmid rekombinan terbentuk itu, nah ini plasmid menyebarkan gen yang telah disisipkan ke dalam sel bakteri. Makanya tadi ada proses transformasi. Transformasi itu penyisipan ke dalam sel bakterinya. Nah, lanjut nomor 3 itu berapa arah replikasi DNA pada kromosom eukariot. Nah, untuk arah replikasi DNA sendiri itu pada eukariot, ini ya, kromosom eukariot itu mempunyai ratusan, bahkan ribuan ori. Ori itu origin of replication. Nih, origin of replication. Tuh, jadi dia itu nanti, misalkan ini kan awalnya dia tuh lurus ya. Lurus, terus nanti tiba-tiba ada titik ori. Nah, ini ada titik ori di bagian sini, akhirnya terbentuklah bubble atau gelembung yang ngebuka arah replikasi. Berarti replikasi dapat berjalan ke, ini kan ada dua arah ya, ke arah sini, ke arah kiri, sama ke arah kanan.
Nah, berarti nih replikasi berjalan dua arah dari setiap ori. Bisa aja tuh dia terbentuk beberapa titik, ada titik di sini, titik di sini, misal titik di sini gitu. Jadi nanti bakal kebentuk sini gelembung, gelembung, dan semuanya melakukan replikasi. Nah, nanti setelah ini diperpanjang itu seperti ini bentukannya. Dari 5 aksen ini nanti terbentuk fragmen yang kontinu atau dia tuh tidak terputus-putus. Nah, yang bagian sini karena dia bergeraknya dari arah 5 aksen, berarti kan ini harus dari sini ya, titik sini. Nah, ini nanti terbentuk putus-putus. Tuh, putus-putus itu dia disebut fragmen yang tidak kontinu atau fragmen Okazaki. Nah, berarti di sini replikasi DNA itu dari dua arah dari setiap titik awal replikasi atau origin of replication. Selanjutnya nomor 4, apa perbedaan utama dalam proses ekspresi gen antara sel bakteri dan sel eukariot? Nah, untuk gambaran ekspresi gen perbedaan antara sel bakteri dengan sel eukariot sendiri itu, nah untuk di sel bakteri itu transkripsi dan translasi sama-sama terjadi di sitoplasma, dan ini terjadi secara simultan atau berkesinambungan. Misalkan dia itu habis melakukan transkripsi, yaitu ya dia langsung menuju ke translasi gitu. Jadi dia prosesnya nih secara berkesinambungan atau berurutan. Nah, sedangkan pada sel eukariot letak melakukan transkripsi dan translasi itu berbeda. Yang transkripsi itu dia terjadi di dalam nukleus, sedangkan yang translasi dia terjadi di sitoplasma. Nah, pada waktu antara transkripsi dan translasi itu ada yang namanya pemrosesan RNA pada sel eukariot. Nah, itu bisa terjadi karena pada sel eukariot itu memiliki yang namanya intron, atau dia itu daerah yang tidak akan diekspresikan ke protein sehingga harus dibuang pada waktu pemrosesan RNA. Tuh. Untuk soal yang nomor 4 ini jawabannya tepat yaitu nih ya, proses transkripsi dan translasi terpisah pada sel bakteri tetapi terjadi di lokasi yang berbeda pada sel eukariot. Ini mungkin maksudnya terpisah tuh dalam artian walaupun mereka tuh berurutan, tapi mereka tetap ada dua proses gitu ya, transkripsi sama translasi. Nah, tapi tempatnya tetap, lokasinya tetap sama di sitoplasma. Nah, kalau di sel eukariot itu lokasinya itu berbeda. Selanjutnya, proses apa yang terjadi pada RNA eukariot sebelum meninggalkan nukleus? Nah, balik lagi tadi gambar tadi nih. Awalnya dia di nukleus, waktu transkripsi, lalu ditranslasi dia ada di sitoplasma. Nah, proses diantaranya itu ada pemrosesan RNA. Nah, yang terjadi itu apa aja pada pemrosesan RNA? Yang pertama itu ada penambahan tutup 5 aksen. Di sini. Ini ada istilahnya cap atau topi ya. Ini ada tutup 5 aksen, itu berupa ada gitu guanin ya. Nah, guanin, terus ini ada nukleotida guanin termodifikasi. Ini ya, nukleotida. Ini berupa fosfat. Ini ada 3 fosfat. Ini ada guanin. Dia tuh udah termodifikasi dan dia akan menempel pada ujung 5 aksen. Di sini 5 aksen. Nah, selanjutnya ada penambahan ekor poliadenilasi. Poliadenin. Nih, ini di ujung 3 aksen. Ujung 3 aksen di sini, ini ada penambahan ekor poli A. Sebanyak 50 sampai 250 nukleotida adenin. Selanjutnya terjadi apa? Selanjutnya itu ada proses splicing RNA. Splicing ini dia tujuannya itu untuk menghilangkan molekul
mRNA yang dia itu nggak dikodekan gitu. Nih, bukan pengkode. Nah, yang bukan pengkode itu namanya intron. Sedangkan yang bagian pengkode itu namanya ekson. Tuh. Jadi perlu diingat kalau intron itu tidak mengkodekan gen dan harus dibuang, sedangkan ekson itu yang tetap dipertahankan. Jadi dia nggak dibuang. Itu berarti nomor 5 jawabannya penghilangan intron dari RNA. Oke, lanjut di nomor 6, apa yang terjadi pada fase translokasi dalam translasi. Nah, untuk pada fase translokasi sendiri di dalam translasi itu dia ya pada waktu translasi itu ada inisiasi. Nah, pada bakteri dan eukariot codon start atau AUG itu akan memberikan sinyal dimulainya translasi. Nah, pada tahap pertama, nah ini subunit kecil, ribosom kecil akan berikatan dengan mRNA dan tRNA inisiator spesifik yang membawa asam amino metionin karena ini codon start. Nah, sehingga subunit kecil itu akan berikatan pada daerah mRNA. Kalau pada bakteri itu namanya ribosom binding site. Nah, pada eukariot, subunit kecil itu akan berikatan dengan tutup 5 aksen dari mRNA. Nah, selanjutnya dia akan menemukan codon start dan inisiasi akan dimulai. Sehingga yang terjadi pada fase translokasi dalam translasi itu ada pergerakan mRNA menuju ribosom. Karena ini translokasi ya. Translokasi dalam artian itu dia perpindahan tempat, perpindahan lokasi. Sehingga dia yang bergerak itu mRNA-nya menuju ribosom. Selanjutnya nomor 7, apa tujuan utama dari analisis fragmen-fragmen DNA dalam analisis profil DNA? Nah, tujuan utama dari analisis fragmen DNA sendiri itu ada ini, mengidentifikasi asal DNA dari organisme tertentu. Ini bisa aja si organisme tertentu ini belum diketahui, nah sehingga kita harus mengidentifikasi. Misalkan ada fragmen DNA yang misal ditemukan gitu kan, nah itu harus diidentifikasi sehingga nanti kita bisa tahu organisme apa yang memiliki DNA itu. Nah, atau enggak itu DNA-nya siapa, seperti itu. Jadi ini untuk mengidentifikasi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari produksi human growth hormone menggunakan bakteri E. coli dalam industri farmasi? Nah, ini ya. Human growth hormone itu diproduksi menggunakan bakteri E. coli. Nah, untuk apa? Untuk mengatasi kelainan pertumbuhan kekerdilan. Tuh, jadi ini beberapa teknologi DNA ya yang dalam industri farmasi. Ada hormon insulin dan human growth hormone. Tuh, berarti ini untuk mengobati kelainan pertumbuhan kekerdilan atau dwarfisme istilahnya. Selanjutnya nomor 9, langkah pertama dalam terapi gen menggunakan teknologi rekombinan adalah nah ini teknologi rekombinan atau terapi gen yang pertama itu ada insersi gen normal ke dalam virus. Selanjutnya ini ada asal nukleat virus. Ini kan gen normal. Nah, ini gennya virus terus disisipi oleh gen normal tadi. Selanjutnya virus dimasukkan ke sumsum tulang. Nah, ini dalam sumsum tulang itu akan terjadi integrasi DNA virus dengan kromosom sel sumsum tulang penderita. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam ini sumsum ke penderita ini.
Tuh, jadi langkah pertamanya itu ada insersi gen normal ke virus. Ini jawabannya yang C. Selanjutnya, apa dampak dari peningkatan penggunaan pupuk dan pestisida pada tanaman jagung transgenik? Nah, ini mengenai GMO, apakah GMO itu dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan? Nah, untuk masalah total biaya ya, itu untuk biaya pupuk sendiri untuk ini ya genetic modifier corn itu akan meningkat 23% dari total biaya. Nih, ada peningkatan. Nah, selanjutnya untuk hasil yang baik itu volume pupuk dan pestisidanya harus ditingkatkan, harus meningkat. Nah, sehingga permintaan untuk pupuk dan pestisida juga akan meningkat. Selanjutnya untuk petani itu untuk masalah kesehatannya itu akan mengalami gangguan pencernaan, pernapasan, dan bisa terjadi alergi kulit jika terpapar biotikon dalam waktu yang lama. Atau bisa mati rasa pada bibir dan lidahnya setelah makan biotikon yang muda. Tuh berarti untuk soal nomor 10 jawabannya itu akan ada peningkatan biaya produksi tanaman jagung. Baik teman-teman, untuk nomor 10 ini adalah nomor terakhir untuk materi bab 7 dan soal terakhir untuk tryout mata kuliah biologi dasar. Nah, oleh karena itu kakak cukupkan sampai di sini dan mohon maaf bila masih terdapat kekeliruan, dan terima kasih atas antusiasmenya. Semangat terus teman-teman. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.